Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori-teori dan model perencanaan pembelajaran. Bagian yang pertama adalah teori-teori yang mendasari perencanaan pembelajaran. Pada pembahasan ini, yang pertama adalah pengertian teori. Teori adalah suatu susunan pernyataan yang mengizinkan kita untuk menjelaskan, memprediksi, atau sebagai alat kontrol kejadian-kejadian. Yang kedua adalah jenis teori perencanaan pembelajaran. Ada dua macam jenis teori yang menggambarkan perencanaan pembelajaran. Yang pertama adalah teori deskriptif, yang kedua adalah teori perspektif. Penjelasan untuk teori deskriptif. Teori deskriptif adalah menjelaskan fenomena-fenomena sebagai hipotesa mereka yang ada, seperti teori-teori belajar. Hasil pembelajaran yang dideskripsikan pada teori deskriptif adalah hasil nyata atau actual outcomes sebagai akibat dari digunakannya metode tertentu di bawah kondisi tertentu. Yang kedua adalah teori preskriptif. Dalam teori preskriptif ini, menentukan tindakan yang menunjukkan hasil yang pasti, seperti teori sistem, teori komunikasi, dan teori instruksional. Hasil pembelajaran yang diamati dalam teori preskriptif adalah hasil pembelajaran yang diinginkan atau desired outcomes yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, berdasarkan kedua teori tersebut, maka dapat dijelaskan beberapa teori yang mendasari perencanaan pembelajaran sebagai berikut, yaitu teori belajar, teori sistem, teori komunikasi, dan teori instruksional atau pembelajaran. Penjelasan untuk teori belajar adalah merupakan teori deskriptif, yaitu menjelaskan bagaimana belajar itu ditempatkan. Ada dua kategori utama dari teori belajar yang mempengaruhi susunan dan keputusan-keputusan desain pembelajaran, yaitu teori behavior dan teori kognitif. Pada teori belajar behavior menekankan pada apa yang dapat dilihat, yaitu tingkah laku, dan tidak memperhatikan apa yang terjadi di dalam pikiran karena tidak dapat diamati. Sedangkan pada teori belajar kognitif, teori ini lebih banyak menekankan pada faktor-faktor yang ada pada siswa atau pengetahuan, dan kurang menekankan faktor-faktor yang ada pada lingkungan seperti yang ada pada teori behavior. Penjelasan untuk teori sistem, menurut Briggs, mendefinisikan pendekatan sistem dalam pendidikan adalah sebagai suatu gabungan perencanaan untuk melaksanakan semua komponen-komponen atau subsistem dari sebuah sistem desain untuk memecahkan suatu persoalan atau menemukan sesuatu yang dibutuhkan. Dengan demikian, proses desain pembelajaran sebagai suatu sistem adalah sekumpulan komponen-komponen atau langkah-langkah yang direncanakan mereka untuk mengatasi masalah atau kebutuhan pembelajaran yang paling utama. Penjelasan ketiga mengenai teori komunikasi. Pada teori ini memiliki pengaruh yang kuat dalam lapangan perencanaan pembelajaran. Pengaruh ini terutama terlihat dalam membuat keputusan ketika memilih media dan menulis tujuan pembelajaran. Salah satu kontribusi teori komunikasi adalah model bagaimana informasi dikomunikasikan dari seseorang kepada yang lainnya. Dalam pengajaran, pesan pembelajaran mungkin akan dirubah oleh persaingan stimuli atau lemahnya kualitas penyampaian pesan. Selanjutnya, untuk teori instruksional atau pembelajaran merupakan suatu kumpulan prinsip-prinsip yang terintegrasi dan yang memberikan preskripsi untuk mengatur situasi atau lingkungan belajar sedemikian rupa sehingga dapat membantu siswa mencapai tujuan belajar dengan mudah. Prinsip-prinsip ini dapat diterapkan di dalam situasi di mana terdapat guru maupun tidak, seperti halnya pengajaran dengan komputer, pengajaran jarak jauh, pengajaran terprogram, metode belajar secara inquiry, atau bentuk belajar menemukan atau discovery. Teori ini juga memberikan arahan dalam pemilihan metode mana yang dapat berhasil
dan mengapa metode lain tidak akan memberikan hasil yang memadai apabila diterapkan. Teori-teori instruksional bukan hanya memberikan deskripsi mengenai proses belajar, tetapi juga memberikan preskripsi tentang apa yang harus dilakukan guru untuk memperlancar proses belajar siswa. Bagian kedua adalah model-model perencanaan pembelajaran. Pengertian model secara konseptual menurut Gott dan Travers adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa kompleks atau sistem dalam bentuk naratif atau penjelasan, matematis, grafis, atau lambang lain. Disebutkan pula bahwa suatu model dapat dipakai untuk menirukan, menunjukkan, menjelaskan, memperkirakan, atau memperkenalkan sesuatu. Nah, dalam menyusun perencanaan pembelajaran, banyak model yang telah dikemukakan oleh para ahli. Masing-masing model mempunyai kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah beberapa model yang dapat digunakan dalam merencanakan proses belajar mengajar yang lebih sistematis, dan di samping itu akan lebih terarah dalam menilai suatu pelajaran yang telah dilaksanakan. Model yang pertama adalah model pokok tentang proses pembelajaran menurut Glasser. Yang kedua adalah model GECAM. Yang ketiga model V. Gelder. Yang keempat model Dick and Carey. Yang kelima adalah model satuan pelajaran. Penjelasan untuk tiap-tiap model. Yang pertama adalah model Glasser. Di sini ada sebuah gambar tentang model perencanaan pembelajaran oleh Glasser. Komponen A adalah tujuan instruksional, komponen B situasi permulaan atau entering behavior, komponen C prosedur pengajaran, dan komponen G adalah penilaian performance atau penampilan. Pada komponen A, dalam merencanakan suatu pembelajaran, guru harus menentukan tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa pada akhir suatu pembelajaran. Komponen B menjelaskan bahwa sehubungan dengan situasi permulaan, guru harus memutuskan bagaimana situasi permulaan siswa, guru, dan sekolah. Komponen C, guru harus menentukan strategi apa yang akan dipakai agar tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Dan pada komponen D, guru harus memutuskan cara dan alat yang tepat untuk menentukan tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Model yang kedua adalah model GECAM. Menurut GECAM, ada 10 unsur yang harus diperhatikan di dalam membuat suatu perencanaan pembelajaran. Ke-10 unsur tersebut digambarkan oleh CAM dengan mempergunakan bentuk bulat telur sehingga lebih fleksibel karena antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Ketika dibandingkan dengan model pokok dari Glasser, model CAM ini merupakan model yang lebih luas. Perluasan terutama pada prosedur instruksional. Menurut model ini, guru harus mengambil keputusan dalam hal berikut. Yang pertama adalah tujuan umum yang akan dicapai dari topik yang dipilih. Yang kedua adalah tujuan khusus apa yang ingin dicapai. Yang ketiga, prosedur pembelajaran yang bagaimana yang paling sesuai untuk mencapai tujuan. Dan ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian yang pertama tentang materi mana yang sesuai untuk mencapai tujuan, dan alat apa yang akan digunakan untuk mengetahui sejumlah mana siswa telah mengetahui tentang materi yang akan disajikan. Dan yang bagian ketiga, kegiatan belajar mengajar yang bagaimanakah yang harus diusahakan sehingga siswa belajar sesuatu. Dan bagian yang keempat adalah alat belajar mengajar apa yang harus digunakan untuk membantu terjadinya proses belajar secara efektif. Dan yang terakhir, bagaimana mengetahui bahwa tujuan tercapai, bagaimana caranya, dan apa alatnya. Penjelasan yang ketiga mengenai model V. Gelder. Di sini kita lihat gambar, ada evaluasi, kegiatan guru, kegiatan siswa, materi pelajaran, alat dan bahan, tujuan pembelajaran, analisis sesuatu. Bagaimana kemudian penjelasan dari model V. Gelder ini? Perbedaan antara model CAM dengan model V. Gelder adalah pada model ini karakteristik siswa disebut analisis situasi. Sehubungan dengan komponen ini,
Guru tidak hanya mengambil keputusan tentang siswa yang akan diajar, tetapi juga tentang kondisi yang ada di sekolah yang dapat menunjang terjadinya proses belajar dan tentang guru. Yang kedua, komponen kegiatan guru dan siswa dipisahkan secara nyata. Selain daripada itu, komponen kegiatan guru, kegiatan siswa, materi pelajaran, alat atau bahan harus dibuat dalam matriks sehingga mudah dibaca secara horizontal. Model yang keempat adalah model Dick and Carey. Nah, ini adalah gambar dari model Dick and Carey. Ada kita lihat identifikasi kebutuhan dan menentukan tujuan umum, analisis pembelajaran, identifikasi perilaku awal, dan sampai pada merancang dan melaksanakan evaluasi sumatif. Apa kemudian penjelasan dari model ini? Kita lihat. Yang pertama adalah sebagaimana yang saya jelaskan tadi, adalah mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan tujuan umum. Kedua, melakukan analisis instruksional. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkah laku awal dan karakteristik siswa. Yang keempat, merumuskan tujuan kinerja atau tujuan pembelajaran khusus. Yang kelima, pengembangan tes acuan patokan. Yang keenam, pengembangan strategi pembelajaran. Ketujuh, pengembangan atau memilih materi pembelajaran. 8. Merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. 9. Merancang dan melaksanakan evaluasi sumatif. Dan yang terakhir adalah revisi pembelajaran. Model yang terakhir adalah model satuan pelajaran. Dan ini adalah struktur RPP yang dipakai oleh setiap guru. Jadi dalam penjabaran model ini, di sekolah terdapat berbagai variasi-variasi kecil. Misalnya ada guru yang membuatnya dalam bentuk matriks, ada yang tidak. Selain daripada itu, pada komponen kegiatan belajar mengajar, ada yang memisahkan antara kegiatan guru dan kegiatan siswa, dan ada yang menggabungkan. Baik, sampai di sini pembahasan tentang teori-teori dan model-model perencanaan pembelajaran. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.